Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sailana Alanwari. Di sini saya bertepatan di daerah Cikokol. Nah, di sini saya akan mencari masyarakat untuk menanyakan apa sih itu arti dari fonologi dan juga apa saja cabang dari fonologi. Yuk simak video selanjutnya. Nah, kali ini saya sudah menemukan masyarakat yang ada di sekitar sini. Nah, mari kita tanya mereka yuk. Baik, sekarang kita udah bareng kakak-kakak di samping saya nih. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama kakak siapa? Wahyuni. Oke, Wahyuni. Kakak? Nur Fatimah. Oke, dengan Kak Wahyuni dan juga Kak Nur Fatimah, di sini saya mau nanya nih Kak. Kakak-kakak semua tahu nggak sih apa itu pengertian fonologi sama apa aja yang cabang-cabang fonologi itu apa aja? Kakak itu pada tahu nggak sih? Kalau setahu saya tuh fonologi itu cabang-cabang ilmu mempelajari bahasa. Kalau cabang-cabang itu saya. Kalau cabang-cabangnya nggak tahu. Kalau kakak? Saya sih kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke, para kakak-kakak di sini belum tahu, mari kita simak video berikut ini ya. Fonologi. Secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Jika lebih spesifik, fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama bunyi bahasa, yaitu fon yang disebut tata bunyi fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonemik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya bahasa, dan perubahannya. Fonologi mengkaji bunyi bahasa secara umum dan fungsional. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh pengertian dan juga cabang-cabang fonologi, dan juga ada manfaat dari fonologi. Nah, kakak-kakak mau pada tahu nggak nih manfaat fonologi itu apa aja sih? Kalau tahu ya? Ya. Nah, kakak-kakak juga mau tahu dan kalian juga pasti pengen tahu. Yuk simak video berikutnya. Manfaat fonologi yaitu melambangkan bunyi ujar suatu bahasa, karena bunyi ujar memiliki dua unsur, yaitu segmental dan suprasegmental. Pelambangan unsur segmental bunyi ujar tidak hanya bagaimana menggambarkan bunyi ujar dalam bentuk tulisan atau huruf, tetapi juga menunjukkan bagaimana menuliskan bunyi ujar dalam bentuk kata, frase, klausa, dan kalimat. Pelambangan unsur suprasegmental bunyi ujar menyangkut bagaimana melambangkan tekanan, nada, durasi, jeda, dan intonasi. Tata cara penulisan bunyi ujar ini bisa memanfaatkan hasil kajian fonologi, terutama kajian fonemik terhadap bahasa yang bersangkutan. Tadi kan udah ada tuh video manfaat, juga ada fonetik dan fonemik. Nah, kakak-kakak mau tahu juga nggak nih fonetik sama fonemik itu perbedaannya apa? Mau Kak? Oh ya, oke. Nah, kita simak ya video perbedaan dari fonetik dan juga fonemik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan fonetik dan fonemik. Dalam kajian fonemik, istilah fonem juga dibicarakan, bahwa fonem merupakan bunyi bahasa terkecil yang dapat atau berfungsi membedakan arti. Telaah tentang fonem inilah yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ucaran yang dipakai dalam tutur, serta mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa fonetik itu bagaimana bahasa itu diucapkan, sedangkan fonemik itu bagaimana bunyi bisa membedakan makna. Fonemik ialah kajian yang menyelidiki bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna.
Bunyi bahasa yang diucapkan oleh alat ucap manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyinya. Maka fonemik disebut sebagai ilmu bunyi yang fungsional. Objek kajian fonemik ialah fonem. Fonem merupakan satuan bunyi bahasa yang membedakan makna. Contoh katanya ada kata kelapa dengan kepala atau bisa dengan busa. Sehingga contoh perbedaan huruf kata yang tadi disebutkan memiliki makna yang berbeda. Bagaimana ya proses pembentukan bunyi bahasa itu? Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernafasan sebagai sumber tenaganya. Pada saat kita mengeluarkan nafas, paru-paru menghembuskan tenaga yang berupa arus udara. Arus udara itu dapat mengalami perubahan pada pita suara. Arus udara dari paru-paru dapat membuka kedua pita suara yang merapat hingga menghasilkan ciri-ciri bunyi tertentu. Produksi bunyi dalam proses pembentukan bunyi ada 3 faktor yang terlibat, yaitu sumber tenaga udara yang dihembuskan oleh paru-paru, 2 alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru, yaitu batang tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, dan rongga hidung. Yang terakhir yaitu artikulator atau penghambat. Apa saja sih bagian-bagian tubuh kita yang berperan dalam melakukan produksi bunyi bahasa? Yang pertama ialah bibir atau yang disebut labia sebagai pintu penjaga rongga mulut. Yang kedua gigi atau yang disebut denta, dibedakan atas gigi atas dan gigi bawah. Yang ketiga langit-langit keras atau yang disebut palatum, merupakan susunan tulang. Yang keempat, langit-langit lunak atau yang disebut velum, berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya ialah pangkal lidah. 5. Gusi dalam atau yang disebut alveolum, berfungsi sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi disebut bunyi alveoral. Selanjutnya ada lidah atau yang disebut tangu, berfungsi sebagai artikulator aktif. Yang ketujuh, rongga kerongkongan atau yang disebut paring, berfungsi sebagai saluran makanan dan minuman. Yang kedelapan ada pangkal tenggorokan atau yang disebut laring, adalah rongga pada ujung pipa pernapasan. Dan yang terakhir, paru-paru untuk pernapasan. Dari video yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, nah kita sudah tahu dong apa itu perbedaan dari fonetik dan fonemik, penjelasan fonologi dan juga manfaatnya. Nah untuk kakak-kakak sekalian, gimana nih buat materi tadi, pesan dan kesannya? Ya terima kasih atas penjelasannya, itu sangat membantu untuk kedepannya lagi tentang materi fonologi. Kakak juga ya. Oke. Jadi sekian dari video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.